Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari fungsi di Python. Untuk pertemuan kali ini cuman satu codingan aja. Ah, apa sih fungsi itu? Eh, Kurang lebih fungsi itu digunakan untuk membagi codingan ke beberapa bagian yang gunanya adalah untuk mempermudah jika ada suatu perintah yang dipanggil berulang-ulang, itu jadi tinggal memanggil si fungsinya aja. Jadi kita nggak perlu bikin perintah yang sama berkali-kali. Nah, untuk pendeklarasian fungsi itu menggunakan def. Terus nama fungsinya di sini misalnya menu, lalu buka kurung, tutup kurung, titik 2. Nah, karena di Python itu nggak ada bracket atau kurung kurawal, jadinya untuk menandakan bahwa suatu perintah itu ada di dalam fungsi, dia harus pakai spasi atau tab untuk menandakan kalau misalnya dia itu ada di suatu fungsi. Kayak contohnya di sini kan, ini berarti dia itu ada di semua perintah ini nih, itu ada di fungsi menu. Berarti misalnya di sini saya tambah print misalnya, itu dia nggak termasuk si fungsi ini karena dia ada di luarnya, karena dia nggak menjorok. Lain kecuali seperti ini. Nah, kalau kayak gini baru dia ada di dalam si fungsi menu ini. Lalu fungsi menu ini digunakan untuk mencetak menu. Kalian mungkin udah sering buat di bahasa lain. Kalau di Python-nya ya kayak gini. Ini untuk mencetak program menu, ada biodata, segitiga, contoh perulangan, terus sama keluar. Lalu di sini ada isi dari variable fill maksud saya. Terus ada int input, itu berarti input Anda itu harus bilangan integer atau angka. Nah, lalu sini perulangan untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Di sini ada fungsi perul, perulangan, terus ada segitiga, sama ada bio. Nah, yang pertama, jika isi dari variable fill sama dengan 1, maka dia akan memanggil si fungsi bio ini. Nah, lalu setelah dia memanggil fungsi bio ini, dia memanggil fungsi menu. Jadi kalau misalnya kondisi yang pertama ini terpenuhi, maka dia ke variabel bios ini, lalu dia mencetak semuanya nih, menjalankan semua perintahnya. Kayak misalnya ini ada input untuk variabel nama, npm, kelas, uts, uas, semuanya dijalankan sampai selesai, sampai ini nilainya udah keluar, maka dia akan kembali ke fungsi menu. Dia kembali karena di sini dipanggil fungsi menunya. Jadi dia habis bionya selesai, dia balik lagi ke menunya ini. Lalu untuk yang kedua juga sama, dia ke segitiga. Ya kan? Di sini ada untuk masukin variabel A, terus ada deklarasi variabel B, menjalankan perulangan while untuk nyetak segitiganya. Kalau udah selesai, dia balik lagi ke program menunya ini. Karena kan habis fungsi segitiga, dia ada fungsi menu. Lalu yang ketiga juga sama, perulangan. Dia mencetak
semuanya nih untuk nama, terus masukin batas, deklarasi variabel X. Kalau udah dia balik ke menunya lagi, ke sini. Lalu sini ada yang keempat, yaitu exit. Untuk keluar ini kita nggak perlu bikin fungsinya, karena kalau misalnya ada exit, terus ada nama fungsi sini, itu udah nandain kalau misalnya dia ini gunanya itu untuk keluar dari program yang sedang dijalankan. Lalu di sini ada else. Ini kalau misalnya inputannya salah semua. Terus di sini manggil fungsi menu lagi. Jadi kalau misalnya kita inputannya salah, maka dia balik lagi ke menu untuk kita nginput lagi. Nah, kalau misalnya kalian membuat fungsi-fungsi seperti ini, kan semuanya kan ada di dalam fungsi nih. Nah, kalian jangan lupa memanggil fungsi yang akan dijalankan pertama kali. Kayak contohnya di sini kan ada yang pertama kali dijalankan kan sudah pasti dev menu. Maka kita panggil tuh dev menunya. Saya meletakkan panggilannya itu di paling bawah sini. Ini ada menu. Itu gunanya dia itu jadi karena ini ada di dalam semuanya ada di dalam fungsi, maka fungsi pertama yang dijalankan tuh yang pertama kali dipanggil. Kan sini kan nggak ada fungsi yang dipanggil nih, yang di luar fungsi maksudnya ya, nggak ada yang dipanggil kan, makanya kita manggilnya itu langsung aja menu, terus buka kurung, tutup kurung. Ini gunanya untuk manggil fungsi menu. Jadi fungsi menu itu yang dijalankan pertama kali. Kita langsung coba aja. Ini untuk biodata. Nah, ini setelah dia mencetak, ya kan, dia udah mencetak. Nah, dia balik lagi tuh ke program menunya. Karena tadi habis fungsi bionya dipanggil, di bawahnya fungsi menu kan. Makanya dia jadinya balik lagi. Kita coba segitiga. Bisa, terus dia balik lagi ke program menu. Contoh perulangan. Terus kalau inputannya salah, dia balik lagi ke menu, dan ini untuk keluar. Kita balik lagi ke codingan. Nah, gimana tuh kalau misalnya kita pengen jalanin segitiga pertama kali, misalnya. Nah, itu tinggal kita panggil aja ini segitiganya. Save. Nah, dia langsung pertama kali itu langsung ke fungsi segitiganya. Kita masukkan 3 segitiga. Nah, dia habis cetak langsung selesai nih. Kenapa dia nggak balik lagi? Tadi kan sebelumnya kan dia balik lagi kan. Ini habis segitiga dia balik lagi ke menu. Kenapa nih dia nggak balik lagi? Nah, alasannya dia itu nggak balik lagi ke program menu karena ketika kita memanggil fungsi menu setelah menjalankan fungsi segitiga, itu pemanggilannya itu ada di dalam fungsi menu ini nih. Kan ada fungsi menu. Terus di sini untuk pemanggilan fungsi segitiganya. Nah, di bawah ini pemanggilan fungsi menu. Sedangkan
Kalau misalnya kalian seperti ini, dia kan langsung ke fungsi segitiga nih. Maka dia langsung ke sini nih. Dan dia langsung nyetak semuanya yang ada di sini. Nah, di sini kan nggak ada untuk memanggil fungsi menu. Makanya jadi ketika programnya sudah selesai, ya udah dia langsung keluar. Kalau misalnya di sini misalnya kita tambahin, lima intinya. Nah, baru tuh dia balik lagi ke program menu. Karena di dalam fungsi segitiganya tadi udah kita tambahin untuk memanggil si fungsi menu. Nah, jadi kalau kalian buat fungsi ini, itu sebenarnya terserah kalian. Mau kalian untuk memanggil fungsi menunya itu, untuk balik laginya itu ada di dalam sini nih. Atau mau kalian taruh di masing-masing setiap fungsi. Itu terserah kalian. Udah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah, boleh dikoreksi. Kalau ada yang kurang, boleh ditambahin. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya di Jimit nanti. Terus saya juga minta maaf karena suara saya lagi nggak enak sebenarnya. Tenggorokan saya lagi sakit. Udah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.